siang hari ini bersama dengan pendiri Menara Batavia. Kami kembali berkumpul melalui Zoom dan kami tahu Tuhan Engkau akan menolong supaya Tuhan Yesus signalnya boleh baik sehingga suara kami boleh jelas, firman Tuhan disampaikan dengan jelas dan semua Tuhan ibadah ini, rangkaian ibadah ini berjalan sudah di pertengahan sampai pada akhirnya dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih. Tolong kami semua, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Baik, saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka firman Tuhan. Buka firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Firman Tuhan berkata begini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Judul firman Tuhan saya hari ini adalah persekutuan yang menjadi berkat. Persekutuan yang menjadi berkat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saudara bertanya, memang ada persekutuan yang tidak jadi berkat. Mari kita akan lihat Alkitab ini supaya apa langkah-langkahnya sehingga persekutuan kita bisa menjadi berkat. Nah, peristiwa atau keadaan situasi jemaat yang mula-mula ini ya didahului dengan pencurahan Roh Kudus ke atas murid-murid dan Petrus. Kemudian saudara-saudara yang terkasih, dia menyampaikan kesaksian dengan luar biasa karena orang-orang pikir bahwa Petrus dan teman-temannya, murid-murid itu mereka mabok. Tapi Petrus berkata ini masih pagi jam 9. Tentu saja mereka tidak mabok, tapi ini apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel, bahwa pada akhir ada teruna-teruna akan berbuat. Dan saudara-saudara yang terkasih, sesudah Petrus menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, maka Alkitab mencatat di sini orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Jumlahnya saudara-saudara yang terkasih ditulis di sana, saudara, bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi yang pertama, persekutuan itu kalau mau jadi berkat, setiap orang, setiap pribadi di dalam sebuah persekutuan itu harus yang pertama memberi diri kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mereka menerima perkataannya itu dan memberi diri dibaptis. Artinya baptisan itu, saudara-saudara yang terkasih, mengikuti pertobatan. Jadi sesudah bertobat, tandanya mereka bertobat itu kemudian dibaptis. Tandanya saudara yang terkasih bersekutu dengan Tuhan, meninggalkan dosa dan hidup menjadi hidup yang baru. Sebuah persekutuan, sebuah gereja, sebuah kumpulan orang Kristen tidak akan menjadi menarik, atau saya mau berkata akan ada banyak masalah, gontok-gontokan, iri hati, saudara yang terkasih, dan bermacam-macam hal-hal duniawi akan timbul. Sebab tanpa berjumpa dengan Tuhan, maka semua kita manusia pada umumnya selalu mengemukakan dan ingin menggapai semua keperluan atau kemauan pribadi. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, orang hebat, orang pintar, profesor, saudara, dalam bidang teologi yang namanya Nikodemus pun, dia datang kepada Yesus pada malam hari, karena siang hari dia malu nanti orang lihat dia.
Dia datang dan dia bertanya, guru yang baik, bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia mendahului dengan menyatakan bahwa Yesus itu pasti berasal dari surga karena tidak ada seorang pun yang bicara seperti Yesus. Yesus gak penting dengan semua pujian itu, tapi dia bilang sama Nikodemus, you must be born again. Engkau harus dilahirkan kembali. Sebab tahu banyak, belum tentu mengalami banyak. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam persekutuan, pastikan masing-masing kita adalah orang-orang yang betul-betul mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, memberikan diri kita kepada Tuhan, dan membiarkan Tuhan yang memimpin hidup kita, dan bukan ego kita, saudara-saudara yang terkasih, tapi Tuhan yang memimpin. Itulah sebabnya persekutuan itu adalah persekutuan bukan saja sesama, tetapi persekutuan dengan Yesus Kristus. Kalau saudara membaca 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 4, saudara akan lihat di sana, saudara-saudara yang terkasih, Rasul Yohanes, anak dari Zebedeus, saudara dari Yakobus, itu berkata bahwa mereka fokusnya kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah dasar persekutuan, Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan baik, maka saya percaya bahwa hubungan kita juga terjalin dengan baik dengan sesama, akan baik terjalin dengan sesama saudara-saudara yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu mereka memberi diri dibaptis, dan hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Jadi sekali lagi, wadah persekutuan, perkumpulan, gereja yang bisa menjadi berkat adalah mereka yang kemudian hidupnya tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi memberikan hidupnya kepada Tuhan, dan di dalam hidupnya mereka melakukan kehendak Tuhan. Ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Tidak mungkin orang akan bertumbuh imannya, tidak mungkin orang akan berubah sifatnya kalau saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia tidak tumbuh di dalam pengajaran, tidak tumbuh di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dia mau bertumbuh atau dia mau berbuah, maka dia harus bertumbuh. Kalau dia bertumbuh, dia harus tertanam. Dan pastinya tertanam di dalam pengajaran yang benar. Saudara, Alkitab adalah buku yang luar biasa, saudara. Martin Luther pernah berkata begini, andai kata Alkitab ini bagaikan sebuah pohon, maka setiap rantingnya saya sudah pernah goncang. Tetapi setiap kali saya goncang rantingnya, buah yang jatuh itu selalu berlain-lainan. Artinya berkat firman Tuhan selalu aktual. Dia bisa menjawab segala masalah dalam segala jam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, situasi dan kondisi 2 tahun belakangan ini kita tahu begitu buruk. Kakak saya 2 tahun yang lalu meninggal karena COVID. Kakak ipar saya 1 tahun yang lalu meninggal karena COVID, saudara-saudara yang terkasih. Apa saja bisa berubah situasi dan kondisinya. Dokter juga bingung untuk memberikan obat karena belum ada obat yang paten kira-kira gitu untuk penyakit ini, saudara-saudara yang terkasih. Bahkan berjemur pun, kalau kita membaca dokter lain-lain, ada dokter yang berkata kalau berjemur pagi-pagi bagus, kalau pagi matahari baru terbit, nah itu bagus. Ada yang bilang jam 10 itu bagus. Ada yang bilang jam 12 itu bagus karena bayangannya nggak ke kiri. Pokoknya kalau nggak ada bayangan itu berjemur yang paling bagus. Saudara, dan kita menjadi bingung semua, saudara. Tapi saudara tahu apa saja bisa berubah, tapi 3 hal ini nggak bisa berubah. Apa itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Allah tidak berubah. Kasihnya, penyertaannya, kuasanya, mujizatnya tidak pernah berubah. Yang kedua, saudara yang terkasih, kebutuhan akan anugerah Tuhan dalam hidup setiap manusia tidak berubah. Apa saja boleh berubah, saudara-saudara yang terkasih, tapi kebutuhan manusia akan anugerah Tuhan tidak akan pernah berubah, saudara. Ini akan terus, saudara-saudara yang terkasih, modernisasi dengan segala macam hal yang modern yang kadang-kadang kita nggak ngerti, saudara-saudara yang terkasih. Tapi anugerah Tuhan itu, kebutuhan anugerah manusia akan anugerah Tuhan akan tetap berlaku dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, saudara-saudara yang terkasih. Dan yang ketiga, Alkitab ini merupakan buku pedoman yang tidak bisa digantikan oleh buku apapun. Kadang-kadang orang suka menulis tentang hal-hal yang memotivasi. Kadang-kadang orang suka memberikan contoh, saudara-saudara yang terkasih. Tapi sebenarnya semua memotivasi orang, contoh-contoh, kalau saya kembali saya lihat semua sebenarnya Alkitab sudah ajarkan. Ini Alkitab buku yang paling lengkap
Mau bicara tentang apa saja, mau bicara tentang kebahagiaan ada di Alkitab, mau bicara tentang keluarga ada di dalam Alkitab, bicara tentang kepemimpinan ada di Alkitab, bicara tentang keuangan ada di dalam Alkitab. Buku ini adalah buku yang paling komplit. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, murid-murid yang pertama, mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran. Jadi saudara, firman Tuhan yang kita dengar bukan sekedar didengar, tetapi betul-betul dilakukan, ditekuni. Saudara-saudara yang terkasih, supaya hidup kita, hidup yang akan memberkati orang-orang di sekitar kita. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan. Saudara, tidak pernah saudara-saudara yang terkasih mereka lalai bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama. Dan saya yakin bahwa saudara-saudara yang terkasih, hal ini harus juga kita lakukan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, kita tahu tandanya. Roti itu melambangkan tubuh Kristus yang dipecahkan. Artinya disiksa saudara-saudara yang terkasih untuk saudara dan saya. Nah, memang kita baru merayakan saudara-saudara yang terkasih akan kematian Tuhan kurang lebih hampir 50 hari yang lalu, saudara-saudara yang terkasih. Karena pencurahan Roh Kudus itu sesudah 10 hari sesudah kenaikan. Kenaikan itu tanggal 26 Mei kemarin, saudara-saudara yang terkasih. Nah, salib itu paling kurang ada 4 hal yang coba didapat efek 4 hal ini, saudara, dari pemerintah Romawi. Sebuah hukuman yang sangat mengerikan. Dan yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, efek itu mau dicapai adalah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, siksaan terus-menerus. Yang kedua, mati secara perlahan-lahan. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, adalah tontonan publik. Yang keempat adalah penghinaan total. Itu yang terjadi kepada Yesus, saudara-saudara yang terkasih. Dan menurut tradisi, saudara yang terkasih, karena Yesus itu disalibkan dengan beberapa pertemuan jalan. Ya, ini dibilang tontonan publik, supaya orang lihat dan orang berkata Yesus sudah selesai. Dinasti Yesus sudah habis, Yesus gak berkuasa lagi. Tapi tunggu dulu. Hari yang ketiga Yesus bangkit, menampakkan diri kurang lebih 40 hari. Lalu dia naik ke surga dan dicurahkan rohnya. Sehingga murid-murid dengan sebuah keyakinan yang luar biasa. Setiap orang mereka bersekutu dan memecahkan roti sebagai tanda persekutuan mereka dengan Tuhan. Sebab apa? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengalahkan maut. Tuhan yang menyelamatkan mereka. Tuhan yang menolong mereka. Kalau tadi Petrus takut, tadi Yohanes takut, tadi murid-murid takut. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 19, mereka nggak mempan diancam, saudara. Nggak mempan diancam. Padahal saudara-saudara yang terkasih, hampir belum sampai 2 bulan yang lalu, Petrus menyangkal, saudara yang terkasih, murid-murid lari, Yesus ditinggalkan. Tetapi ketika saudara mereka yakini bahwa Tuhan mereka Tuhan yang hidup, maka mereka nggak bisa digentarkan oleh ancaman apapun juga. Karena itu pengajaran sangat penting sekali. Ada orang yang berkata begini, apa yang kita lakukan tergantung dari apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan tergantung dari apa yang kita percaya. Sekali lagi, apa yang kita lakukan tergantung dari apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan tergantung dari apa yang kita percaya. Kalau kita percaya akan Yesus yang begitu baik, pikirkan itu terus, akan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, akan kuasa Tuhan dalam hidupmu, akan setiap firman dalam hidupmu. Pikirkan itu terus, maka apa yang kita lakukan itu pasti berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, otak kita ini bukankah terbatas? Saya pernah baca agak anekdot dari salah sebuah perguruan tinggi yang bilang begini. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu apa-apa. Kalau kita sedikit belajar, kita sedikit tahu. Kalau kita banyak belajar, kita banyak tahu. Kalau kita banyak tahu, kita banyak lupa. Kalau kita banyak lupa, kita sedikit tahu. Apa gunanya belajar, katanya. Saudara, tapi saya percaya otak ini Tuhan yang kasih. Dan Tuhan pasti memberikan kita daya ingat untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Jauh lebih daripada hal-hal yang membuat orang lain susah dan tidak memuliakan Tuhan. Karena itu saya yakin dan percaya, saudara, anak-anak Tuhan yang suka bernyanyi, suka membaca Alkitab, punya daya ingat yang bagus. Punya daya ingat yang bagus. Mertua saya tadinya bukan orang percaya. Mertua saya, saudara-saudara yang terkasih, bapaknya orang Subang, mamanya orang Banten. Saudara-saudara yang terkasih. Dan waktu dia percaya Yesus, dia dikeluarkan dari silsilah keluar. Saya
Pernah ke Subang dan lihat mereka punya masjid khusus di rumah, punya kuburan khusus keluarga. Cukup dipandang. Tetapi waktu dia dikeluarkan dari keluarga, dia bilang tidak apa-apa. Yang penting Yesus tidak mengeluarkan saya menjadi anak. Sekarang kami tiap Lebaran kami pergi ke Subang. Dan mertua saya, dia bicara banyak dengan saudara-saudaranya, dengan ponakan-ponakannya. Saudara-saudara yang terkasih, sudah 86 tahun, tapi masih kuat. Saudara, dia rajin puasa, dia rajin berdoa, dia rajin baca Alkitab. Dan saya percaya apa yang dia baca itu menguatkan dia. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur, saudara-saudara yang terkasih. Dan ini menjaga saya atau saudara-saudara yang terkasih menguatkan saya ketika saya terbaring 17 hari di RSPD. Saudara-saudara yang terkasih. Dan Tuhan menolong saya. Saya yakin dan percaya ke pengajaran akan firman Tuhan. Ingatan kita akan firman Tuhan akan menguatkan kita. Walaupun ada tantangan, ada rintangan. Kita tetap kuat. Saudara-saudara yang terkasih. Saya tidak tahu kapan Anda bertemu secara langsung onsite, tapi online begini. Kalau saya lihat 18 orang, wah udah banyak ini. Saudara, ini kalau ngumpul udah penuh ini. Saudara, tempat yang biasa kita ibadah itu ya. Tapi saudara-saudara yang terkasih, ibadahlah terus. Ibadahlah terus, karena ini kekuatan saudara dan saya, kekuatan kita semua. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedangkan Rasul-Rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Salah satu kekuatan saudara-saudara yang terkasih persekutuan yang menjadi berkat adalah mujizat Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mujizat ini bukan bicara saja. Kadang-kadang orang pikir kalau uangnya banyak itu mujizat, uangnya sedikit itu mujizat. Tapi saya mau ngomong begini, saudara. Kita bertepuk tangan di puncak kesuksesan itu biasa. Tapi kalau kita di lembah, lalu saudara masih bisa tersenyum, itu butuh anugerah. Dan saya percaya anugerah Tuhan masih berlaku dalam hidup kita. Saudara, tempat, situasi, keadaan tidak bisa mengkungkung, tidak bisa memenjarakan, tidak bisa menahan, tidak bisa, saudara-saudara yang terkasih, membuat hidup kita jadi gelap. Karena sukacita yang Tuhan beri kepada kita adalah sukacita yang kekal. Saudara, kalau Anda suka bersukacita, yang keluar dari dalam hatimu itu, saudara-saudara yang terkasih, orang kadang-kadang pikir Anda itu kaya, Anda sukses, apa enggak. Kebahagiaan itu bukan datang dari kekayaan, dari kesuksesan, dari pangkat, dari jabatan. Tapi kebahagiaan itu datang ketika Anda melakukan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Ya, cuma dekat Tuhan kita tenang, saudara. Ya, saya tidak tahu seberapa Anda yang takut naik pesawat. Tapi ada banyak orang yang takut naik pesawat. Dulu awal-awal saya juga takut. Gimana kalau jatuh? Kok jatuh dipikirin? Saudara yang terkasih. Dan saya selalu kalau ada badai, kadang-kadang kalau saya dalam penerbangan, saya selalu berdoa begini, Tuhan berikan saya supaya saya tenang. Kalau Tuhan mau mendaratkan di bandara yang lain, bukan bandara tujuan, Tuhan tolong. Tapi kalau mau langsung mendarat di surga juga, terima kasih Tuhan. Lalu saya tidur, saudara-saudara yang terkasih. Karena memikirkan cuaca, dan pilot yang memikirkan. Kita nggak usah pikirkan. Teman-teman yang saya kasihi, hidup ini Tuhan yang punya maksud dan tujuan. Kita kerjakan saja apa yang kita bisa kerjakan. Kapan Tuhan panggil kita, itu bukan sesuatu yang harus kita pikirkan. Karena saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan caranya mati yang kita pikirkan, tapi cara kita hidup. Dan mari kita hidup bagi Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, lalu dikatakan, dan semua orang 44 yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tetap bersatu. Sedih ya kalau kita dengar ada pendeta satu dengan pendeta yang lain ribut, ada jemaat satu ribut dengan jemaat yang lain, lalu kemudian pindah, lalu bikin gereja baru dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih, jadi perpindahan itu bukan karena pertumbuhan, tetapi karena perseteruan. Menyedihkan ya, menyedihkan saudara. Saya pernah ditawarkan, ada 30 keluarga yang keluar di sebuah gereja. Lalu mereka bilang, Pak Henry, jadi dong gembala untuk gereja kami. Lalu saya tanya, kalian sudah damai dengan mantan gembala kalian? Oh enggak, masa damai Pak. Karena itu kami keluar. Saya bilang, kalau begitu saya nggak mau. Kalau Anda keluar, Anda berdamai dulu baru Anda keluar. Mungkin saya akan pikir-pikir. Karena biasanya begini, kalau orang masih satu musuh, itu masih satu hati.
emosinya masih meledak-ledak, itu masih satu hati, satu musuh kan. Tapi begitu sudah sadar, mereka akan kembali, kenapa kita keluar, atau kenapa kita pilih bapak ini yang lebih parah mukanya, kayak mungkin seperti itu, saudara. Jadi saya bilang, makanya saudara yang terkasih, jangan kita berpindah itu karena perseteruan, karena perselisihan. Kalau pertumbuhan nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu kita belajar. Mereka tetap bersatu loh, tetap sehati loh. Saudara, orang yang telah menjadi percaya, orang yang telah menjadi percaya, tetap bersatu. Nggak bisa, saudara. Persekutuan yang menjadi berkat adalah persekutuan yang tetap bersatu. Mungkin kalau kita nggak satu tempat tinggal, satu daerah lagi karena tugas pekerjaan dan lain. Tapi hati kita kan harusnya tetap berpaut. Pulsa saya habis itu karena saya telepon teman-teman yang sudah lama, teman-teman hamba Tuhan yang pelayanan. Saya punya seorang teman yang pelayanan di daerah suku Sunda. Kemarin saya dengan istri saya kebetulan pelayanan di sana. Dan kami diminta tidur di rumah. Ya kami tidur. Rumah yang sederhana. Nggak apa-apa, saudara yang terkasih. Tapi yang saya mau bilang bahwa kesatuan hati itu penting sekali. Penting sekali supaya persekutuan kita jadi berkat. Mungkin nggak banyak, tapi Anda tahu kesatuan hati itu luar biasa. Yesus mendidik cuma 12 orang. Bukan secara langsung. Satu orang menjadi pengkhianat. Saudara-saudara yang terkasih. Tapi Yesus didik mereka karena Yesus tahu. Mereka ini harus tiba pada kesatuan hati. Walaupun mereka juga mempertengkarkan siapa yang paling hebat di antara mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, siapa yang mau jadi besar, dia harus menjadi hamba. Siapa yang mau jadi terkemudian, dia harus melayani. Itu nggak dipakai di dunia ini, saudara yang terkasih. Tapi saya percaya naik tidaknya seseorang. Saudara, Tuhan yang mengizinkan. Tuhan yang mengizinkan. Karena itu kerendahan hati harus menjadi warna anak-anak Tuhan. Jangan pernah angkuh. Kalau apa yang Tuhan kasih kepada kita, bersyukur dan pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka tetap bersatu. Lalu dikatakan, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wah, ini luar biasa loh jemaat ini. Kepunyaan, memang dulu belum ada kebutuhan anak-anak sekolah, ya, belum ada kebutuhan barangkali uang bensin dan lain sebagainya. Tapi ini menjadi fondasi, saudara yang terkasih, menjadi dasar, basic, saudara, gaya hidup anak-anak Tuhan. Artinya anak-anak Tuhan harus saling memperhatikan satu dengan lain. Wah, 2 tahun terakhir waktu saya nggak ada pelayanan, saya kaget-kaget, saudara-saudara yang terkasih, karena ada orang yang kirim berkat yang saya nggak ngerti. Ada yang bilang, kami ini persekutuan ibu-ibu di Jakarta. Bapak belum kenal kami belum kenal Bapak. Tapi Tuhan menggerakkan kami untuk kirim. Itu kan agak nggak masuk akal. Biasanya orang kalau sudah dekat, sudah baik, ada kira-kira pernah mendapatkan sesuatu, dalam arti kalau hamba Tuhan, mereka pernah dengar khotbah atau apa, bersentuhan, saudara, atau secara emosional mereka terikat. Barangkali ini nggak kenal sama sekali. Karena itu saya percaya sebenarnya harusnya anak Tuhan begitu. Jangan pernah diam untuk melihat orang susah. Saya, saudara-saudara yang terkasih, bilang sama istri, kalau kita ada orang dari belakang kompleks kami datang pinjam uang, yang nggak usah dikasih pinjam karena kita bukan bank yang meminjamkan. Beri saja. Walaupun berinya tidak seperti yang mereka mau, saudara yang terkasih. Tapi hati yang suka memberi. Udah banyak kesaksian, kalau saya mau kesaksian ini, saudara-saudara yang terkasih, terlalu banyak, saudara. Baru terjadi 1 minggu yang lalu. Ada adik kelas saya, saudara-saudara yang terkasih minta tolong sama saya, telepon. Pak Pendeta, anak saya belum kirim uang, saya nggak punya uang untuk makan. Saya ketemu dia karena ada salah satu adik kelas kami di SMA meninggal, saya khotbah. Saya ketemu dan saya bilang sama istri, mana ada amplop? Saya kasih dia. Dan luar biasa. 2 hari kemudian saya mendapat berkat berlimpah-limpah. Saya tidak bilang pancing Tuhan ya. Saudara, jangan Anda pikir saya pancing Tuhan, saya main judi dan saya teologi kemakmuran. No. Tapi yang saya mau bilang begini, kalau kita punya hati suka memberi, Tuhan juga tidak tahan-tahan berkat untuk kita. Saudara, jadi orang, saya nggak bangga kalau pelit itu. Ada orang bilang pelit pasti cepat kaya. Saya nggak bangga itu. Saya nggak kaya nggak apa-apa, yang penting nggak pelit, saudara-saudara yang terkasih. Bukan cuma masalah uang, saudara. Waktu kita, hati kita, tangan kita, itu hati yang penuh dengan kemurahan kepada orang-orang. Tuhan mau seperti itu. Yesus itu nggak pernah berdiam diri di tempat, tapi dia pergi kunjungi orang-orang, saudara. Untuk apa? Untuk bertemu dengan mereka dan tahu persoalan mereka. Walaupun mungkin dia Tuhan dan dia tahu persoalan mereka, tapi dia turun untuk bersentuhan
mereka. Lalu di Alkitab berkata, saudara-saudara yang terkasih, dengan bertekun ayat 46 terakhir, dengan bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Persekutuan yang menjadi berkat adalah persekutuan yang punya ketulusan hati masing-masing orang. Tetapi juga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka di persekutuan yang menjadi berkat dan akhirnya mereka disukai. Persekutuan yang menjadi berkat dan disukai, akhirnya Tuhan menambahkan jumlah mereka. Saya yakin dan percaya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumlah yang banyak tidak otomatis bahwa itu diberkati oleh Tuhan. Tetapi saya yakin bahwa orang yang diberkati oleh Tuhan ketika bertekun, ketika sehati, ketika menyenangkan banyak orang, maka orang akan gabung dengan kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, saya ingat seorang gembala di sebuah gereja yang saya sering diundang. Hampir jarang dia duduk di depan untuk menunggu waktu sudah mulai saudara-saudara yang terkasih ibadah, dan dia duduk tenang di depan 30 menit. Dia selalu bilang sama saya, Pak, silakan Bapak duduk di depan. Dia selalu menyapa di jemaat di pintu. Saudara yang terkasih, mereka datang, dia salamin semua. Saudara-saudara yang terkasih, keramahan seperti itu pasti disukai oleh orang. Seorang pendeta di Amerika Serikat bangun tiap malam jam 2, tiap hari, tiap malam hari jam 2 dia bangun, dia doa. Musim panas sih nggak apa-apa, tapi kalau musim dingin sekali, dia berlutut di samping tempat tidur. Dan istrinya bilang, Pak, nggak usah capek-capek seperti itu, nggak usah doa musim dingin, Bapak bisa sakit. Lalu dia bilang begini, saya punya 500 jemaat yang Tuhan percayakan. Saya nggak tahu apa yang mereka lakukan, tapi doa saya bisa menjaga mereka. Wow, kalau kita semua punya belas kasihan, hati yang tulus, saling mendoakan satu dengan lain, saya percaya hidup kita saling menjadi berkat dan memberkati orang lain. Jadilah persekutuan yang menjadi berkat, saudara-saudara yang terkasih, supaya Tuhan menambahkan orang-orang percaya di sekitar kita. Tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk siang hari ini. Bersama-sama dengan PDI Menara Batavia, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Mengingatkan kembali kepada kami supaya persekutuan kami yang jadi berkat. Pertama, kami punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus, kalau kami diberkati, maka Tuhan kami tekun dalam pengajaran. Belajar terus akan firman Tuhan, setia. Tapi kami juga punya persekutuan yang baik dengan sesama kami. Juga kami, Tuhan Yesus menyenangkan. Sehingga Tuhan Engkau menambahkan jumlah orang-orang bilangan di sekitar kami. Di tengah-tengah keluarga kami, persekutuan kami. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang terus dikenal dan bukan kami. Karena tujuan hidup kami adalah menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati, mempermuliakan nama Tuhan, tetapi juga untuk memperkenalkan Engkau kepada sebanyak mungkin orang yang kami temui. Ini doa kami Bapa, Engkau memberkati persekutuan Ribka ini dalam nama Tuhan